rakyat membiayai polisi, polisi nindas rakyat, kan gitu. Dan demo kemarin kelihatan. Saya ngomong nggak apa-apa, emang kenyataan seperti ini. Kan. Dan itu juga disetujui oleh presiden, makanya presiden membuat reformasi, bukan transformasi, reformasi polisi. Pak Prabowo itu mendapat warisan dari presiden yang ke-7, Pak Jokowi. Luar biasa warisannya itu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benarif. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mengingatkan para ulama, kiai, dan habaib untuk tidak tinggal diam melihat berbagai kerusakan yang terjadi pada bangsa ini. Bila tetap tinggal diam, para ulama, kiai, dan habaib juga ikut berdosa. Berbicara dalam silaturahmi aliansi kiai, habaib, dan tokoh Jawa Timur, Gatot Nurmantio memaparkan warisan itu berupa berbagai kerusakan dari mantan Presiden Joko Widodo. Salah satunya ini adalah hutang besar yang ini jauh lebih besar dari hutang yang diwariskan presiden sejak presiden-presiden lainnya sejak mulai dari Presiden Soekarno sampai kemudian Presiden SBY. Dan semua utang itu yang harus ditanggung oleh pemerintahan Prabowo dan rakyat Indonesia. Gatot Nurmantio juga menyoroti perilaku aparat kepolisian sehingga presiden kemudian sampai memutuskan membentuk tim reformasi Polri. Selama 10 tahun telah menambah hutang pemerintah hampir 15.000 triliun. Jadi para ulama tetap baik dosa. Sing bayar kan rakyat. Iya kan? Seanak putu durung rampung ki. Utangnya bayar. Kemudian tadi sumber daya alam kita dijual mentah-mentah ke Tiongkok, nggak dapat apa-apa, sumber dayanya hilang. Dan negara ini hidup 90% itu dari pajak rakyat. Jadi yang membiayai negara ini rakyat. Rakyat membiayai polisi, polisi nindas rakyat, kan gitu. Dan demo kemarin kelihatan. Saya ngomong nggak apa-apa, emang kenyataan seperti ini. Dan itu juga disetujui oleh presiden, makanya presiden membuat reformasi, bukan transformasi, reformasi polisi. Banyak proyek mangkrak. Kesenjangan sosial sangat tinggi. Sangat tinggi. 10 orang menguasai 49% kekayaan negara, yang 50% untuk rakyat semuanya. Itu menunjukkan bahwa kita adalah bukan negara berdasarkan Pancasila, tapi liberal contoh ini. Karena kesenjangan sosial sampai 4%, 3,5 sampai 4%. Amerika saja kekayaannya yang dikuasai orang-orang kaya hanya 47%, kita sudah 49%. Yang lebih parah lagi nih, judi online. (2017) nilainya hanya 2 triliun, tetapi 2023 lebih dari 350 triliun. Judi online. Omong kosong, terlalu bodoh kalau pemerintah tidak bisa nyetop itu. Boleh dong saya menduga ada pembiaran karena untuk mengambil duitnya rakyat. Karena itu adalah program memiskinkan rakyat. Jadi rakyat miskin itu didesain, Pak. Didesain. Itulah cara-cara teori komunis. Kalau didesain gampang dibuat nurut. Pak Kiai coba aja suruh santrinya ambil ayam,
dikurung, dikasih minum. 3 hari jangan dikasih makan. Habis itu suruh cabutin bulunya satu persatu, keok, 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 sampai gundul. Habis itu dilepas. Diparani, lari dong, takut kan? Coba bak beras, datang lagi dia. Jadi kalau orang miskin itu gampang dikendalikan. Makanya tadi Pak Tamsil bilang itu tadi, ya, pada marah semuanya segala macam. Lah gimana? Jangan marah sama DPR yang seperti itu, Pak. Jangan marah sama bupati-bupati jangan marah. Lah piye wong di demokrasi kita demokrasi sembako? Demokrasi kita itu demokrasi sembako. Dikasih sembako 100.000, pas uang 100.000, pas jadi bohong dipilih dia. Ya jadinya seperti itu. Boleh bangga para ulama, boleh bangga Pak Tamsil. Selain berbagai kerusakan termasuk utang yang sangat besar, Jenderal Gatot Nurmantio kembali mengingatkan adanya berbagai upaya menjatuhkan pemerintahan Prabowo yang dilakukan secara sistematis yang disebutnya sebagai sabotase ini struktural. Soal ini juga pernah diungkapkan Gatot Nurmantio pada waktu reuni kelima Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 8 Agustus 2025 yang lalu. Dan saat itu banyak yang terkejut dengan analisis yang disampaikan atau statement yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio. Jadi selama 10 tahun ini korupsi lebih besar 100%. Jadi kalau ditambahkan zamannya Bung Karno, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, Bu Mega, dijumlahkan, itu masih kalah besar korupsinya dan kualitasnya dengan caranya pada zamannya Jokowi. Hebatnya ini. Jadi itulah yang membuat kita miskin, karena uang yang untuk rakyat lebih banyak dikorupsi. Kemudian banyak pendiaman oleh penguasa, karena orang yang korupsi ketahuan nggak disidangkan, tapi kata awam korupsi, macam-macam pada nabi aku tak bongkar. Jadi korupsi itu seperti kasih peluang, begitu ketahuan menjadikan alat untuk menekan. Kita katanya negara agraris, tapi harga beras itu harganya lebih tinggi dari harga internasional 20%. Kemudian zamannya Pak Jokowi itu PHK itu pada Agustus 2024 sudah 46.000 yang korupsi. Kemudian terjadi inflasi 5 bulan terakhir, masyarakat sudah tidak punya uang untuk berbelanja. Dari BBC. Ini yang menyedihkan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN tahun 2024 kemarin. Ini warisan, jadi harus diterima sama Pak Prabowo. Yang menyedihkan lagi, genset ke generasi Z ini 9,89 juta nganggur, sudah sekolah-sekolah lulus jadi sarjana nganggur, nggak ada kerjaan. Makanya ketika saya hidup berangkat ke Australia, sama anaknya, saya bilang kalau kamu bisa bawa pulang anak ke Indonesia hebat. Ternyata dia nggak bisa. Anaknya cuma ngomong, saya akan kembali ke Indonesia kalau saya dapat kerjaan sesuai dengan profesi saya dan saya bisa bersaing berdasarkan profesi saya. Dan bisa ngomong saya gitu. Kemudian yang paling menyedihkan adalah kelas menengah. Saya dan pegawai saya pinjam uang mengawinkan anaknya. Sudah punya rumah, berarti sudah punya mobil. Saya bantu. 2 bulan kemudian pinjam uang lagi. Lu bayar apa pinjam lagi? Untuk bantu kontrakan, yang kontrakan. Kenapa? Untuk anak saya yang kemarin nikah. Kenapa? Di PHK. Begitu di PHK, karena rumahnya gede disita, mobilnya kan disita. Jadi yang tadinya menengah itu jadi miskin, lebih miskin daripada yang lain, kan dia nggak punya apa-apa lagi. Bank Dunia bahkan menyampaikan ancaman resesi. Ini semuanya membuat masyarakat susah, Pak, karena memang tidak ada kerjaan. Sudah tidak ada kerjaan, pajaknya
apapun dipajak. Sekarang bayangkan seorang presiden jadi presiden dapat warisan seperti ini. Kira-kira bingung atau bingung? Itulah yang dihadapi. Ini belum selesai, ada lagi sabotase struktural. Saya jelaskan seperti ini agar para ulama bisa menyampaikan kepada masyarakatnya. Inilah kondisi yang sebenarnya dihadapi oleh presiden kita ini. Sudah dapat warisan, ditambah lagi dengan ada sabotase. Boleh saya duga sabotase? Kita lihat sabotasenya. Desember 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan kenaikan PPN 12% dan diperlakukan pada Januari 2025. Bayangkan, sehingga terjadi demo. Terpaksa Presiden harus bicara di depan publik. Yang naik hanya pajak yang 12% itu bukan hanya barang dan jasa saja. Baru bulan Januari. Kemudian ada lagi 10 Januari. Heboh menemukan pagar laut misterius di pantai utara Tangerang. Presiden perintahkan angkatan laut bongkar. Tapi apa jadinya? Justru Menteri KKP melarang membongkar karena tidak barang bukti alasannya. Jadi Presiden sudah perintah malah jalan sama Menteri ini. Sabotase kan itu. Menteri Kelautan alasannya untuk barang bukti. Akhirnya Presiden perintah lagi, baru menterinya. Kemudian 1 Februari Menteri Bahlil mengeluarkan larangan para pengecer jualan gas mewah, sehingga terlihat banyak demo, antri, bahkan di Tangerang ada korban jiwa. Terpaksa Presiden bicara lagi, minta cabut aturan baru LPG. Bayangin, belum selesai Pak, ada lagi. Bulan Februari, bensin oplosan. Itu kalau diteruskan mesin pada rusak. Akhirnya nggak percaya dengan Pertamina dan beli di bensin lain, dan lain sebagainya. Ini kan sabotase. Tertangkap orang-orangnya, terpaksa Presiden ngomong lagi. Bakal bersih-bersih Pertamina, akhirnya Jakarin ditangkap. Anaknya ditangkap. Ya. Belum anaknya ditangkap, tapi bapaknya sedang berusaha untuk ditangkap. Bayangin, baru Februari, bulan Maret, Menpan RB menyampaikan bahwa CPNS dan PPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ditunda. Demo lagi. Presiden menyampaikan lagi, segera percepat penanganan calon pegawai negeri sipil. Menseknek Prasetyo Hadi 17 Maret akhirnya mengumumkan pengangkatan PNS dan PPK dipercepat. Baru 3 bulan sudah digoda macam-macam. Tambah lagi, bulan Mei PPATK melakukan pemblokiran rekening yang tidak aktif selama 3 bulan, 122 juta. Bayangin tiba-tiba anaknya mau bayar rumah sakit, nggak bisa, anaknya nggak boleh masuk rumah sakit. Yang ketiga lagi di luar negeri, tenaga kerja wanita di Hong Kong
Biasanya dia kan mengumpulkan tiketnya dari Indonesia. Tidak bisa. Terpaksa dia harus menunda. Minimal 2 tahun untuk nabung bisa pulang lagi. Akhirnya timbul di media sosial, pemerintah sedang merampas uang rakyat. Negara menghambat akses rakyat terhadap hak keuangannya. Tujuannya dari generasi pemerintah. Bahkan ada yang nyampaikan, pemerintah lagi nggak punya uang, jadi uangnya rakyat yang diambil. Ini yang muncul. Setelah dipanggil presiden, baru menyatakan mohon maaf dan blokir telah dibuka kembali. Tidak semudah itu dibuka. Kita harus kembali lagi untuk buka yang bayar lagi. Bulan April nggak ada apa-apa, sepi. Banyak takutnya April kok bohong-bohongan. Kita lanjutkan ke bulan Juni, itu tambang Raja Ampat. Raja Ampat itu kan tempat yang dilindungi oleh dunia, sangat indah. Pulau-pulaunya digendung untuk nikel. Jadi demo lagi, terpaksa presiden harus mencabut izin usaha tambang tersebut. Bolak-balik presiden itu kerjanya cuma ngantasi aja yang betul. Belum selesai, ada lagi sengketa 4 pulau yang oleh Bank Kendal lebih harus elektranya Aceh dikasihkan ke Sumatera Utara karena gubernurnya mantunya Jokowi. Ribut, bisa timbul disintegrasi bangsa ini. Terpaksa lagi Prabowo harus mendamaikan lagi dan 4 pulau itu dikembalikan ke Aceh. Untungnya gubernurnya Muhammad menjadi orang itu orang Gerindra. Dikembalikan lagi oleh presiden. Timbul lagi beras oplosan. Kata Menteri mengakibatkan kerugian 100 triliun. Terpaksa lagi menyampaikan lagi bahwa presiden minta tidak tegas beras oplosan. Presiden lagi. Bulan Juni, pejabat tertinggi yang menggunakan WA dikenakan biaya. Setelah ribut-ribut, bilang beritanya ini adalah hoax. Menterinya nyampaikan itu hoax. Belum selesai lagi, dari pajak mengatakan bahwa amplop kalau hajatan kita kasih amplop kena pajak. Sampai anggota DPR protes. Amplop hajatan dicek semuanya amplopnya jumlahnya berapa dikenai pajak. Tapi hanya dibatalkan lagi dan ketika ada pajak membantah bahwa itu bukan pajak. Itulah yang dikatakan tadi oleh Pak Tamsir tadi bahwa Pak Presiden suka bohong ya akhirnya anak buahnya juga bohong juga. Ulang. Ini lagi masalah tanah. Tanah yang nganggur selama 2 tahun disita negara. Ini pada hari ini. Setelah diproses, diprotes, menyampaikan. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu dia memiliki nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah saya dulu saya mau tanya emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Akhirnya minta maaf dan karena yang nganggur 3 bulan diblokir. Karena nganggur selama 2 tahun disita negara. Kami nganggur bertahun-tahun pemerintah tidak rugi. Pemerintah aja. Emang tujuannya mereka itu membuat menyudutkan pemerintah. Sampai mengatakan awas kena rondo nganggur 2 tahun disita pemerintah. Akhirnya Menteri Nusron
Ini juga Menteri Keuangan DPP mengimbau kalau rakyat ingin turunan partisipasi untuk bayar dari dosen. Aneh. Jadi menghina profesi dosen dulu. Demo besar pagi tolak kenaikan PBB sebesar 250%. Ini akibat daerah-daerah itu bisa hidup karena ada transfer dari pusat. Selama 10 tahun itu transfer yang kemarin, yang kali ini paling kecil. Selama 10 tahun paling kecil sekarang. Dipotong kurang lebih sekitar 24%. Bisa satu bupati nggak bisa ganti PNS. Bisa ya. Tapi yang jelas orang ada program. Pak dengan kayak gini saya nggak ada kerjaan. Karena uang yang ada cuma gaji pegawai, saya nggak bisa kampanye lagi. Nah, usulnya yang mengatakan bahwa pemerintah daerah mencari cara cari uangnya. Pemerintah daerah cuma punya dua cara, PBB sama retribusi. Nggak ada lainnya lagi. Utama segala macamnya semuanya kan pusat. Jadi dibandingkan dengan pemerintah daerah. Ya terpaksa naikkan. Kalau komunikasinya nggak benar ya seperti dipati. Ini bom yang dibuat untuk terjadi di mana-mana. 18 Agustus saya menyampaikan seperti itu. Gas minggu langsung besar. Bagian memohon pun itu Pak Gatot yang provokasi gitu. Saya yang memperkirakan saja. Sampai Presiden dan menyatakan bahwa Presiden Prabowo saya akan sikap kepada Pak Suryo. Jadi ada lagi kira tebusan di darat laut di Pangandaran itu pusat wisata Jawa Barat untuk sampai Prabowo daerah Pangandaran akan dibuat rambak ikan. Dia rusak tempat rekreasinya. Dan itu yang menandakan KKP Jawa Barat sampai gubernurnya juga marah, khususnya juga marah. Tambah lagi Pak, udah laut, darat, udara, lagu. Jadi PSSI dikenai penalti karena menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harus bayar. Bayar kepada lembaga kolektif manajemen nasional. Karena dalam pertunjukan berbayar. Ini akan membuat semua orang tuh kayak zombie. Nggak boleh dengerin lagu, harus bayar lagi. Akhirnya diralat. Karena lagu Indonesia Raya adalah milik publik. Diganggu terus dari bulan ke bulan. Ada lagi yang paling Menteri Perumahan Arah mengatakan sudah membangun sekian juta rumah sesuai dengan janji kampanye Presiden 3 juta rumah. Hasilnya tidak ada satupun yang dibangun dan itu disampaikan oleh Wakil Menteri. Wakilnya mengatakan bahwa tidak ada sama sekali rumah yang dibangun. Ini kan pembusukan bahwa Presiden pernah berjanji akan bangun 3 juta rumah. Menterinya dibuat tenang, oh sudah dibangun sekian. Ternyata nol, supaya publik marah sama Presiden. Ngomong tok, janji-janji saja. Ini tujuannya. Jadi dari semuanya itu adalah tujuannya pembusukan Presiden agar rakyat marah kepada Presiden, pemerintah sebagai kepala pemerintahan. Dan ini dibuktikan, omongan saya dibuktikan. Ketika Presiden berikan amnesti untuk Thomas Eko dan Hasto, apa yang terjadi? Keputusan Presiden diserah para pendukung Jokowi yang tergabung dalam YouTuber nasional anak Nusantara. Mereka menentukan pemajuan Prabowo. Jadi para yang sekalian, para ulama, kondisi bangsa saat ini terjadi krisis moral, krisis sosial dan politik, sedang menuju krisis ekonomi.
Kalau tidak ini tidak benar. Saya yang ingin saya sampaikan tadi bahwa ulama memiliki peran historis sekaligus religius dalam memerdekakan dan menjaga bangsa.